Nah, si Adina Ahdia Firdaus jabatannya jabatan pelaksana. Yang Adina Salma Nurbani jabatannya fungsional. Ciri-ciri jabatan fungsional itu gampang dilihat, ada ahli pertamanya ya, itu pasti jabatan fungsional. Nah, kalau kalian masuk jabatan fungsional, kalian perlu mempelajari Permenpan RB tentang jabatan kalian, tugas pokok dan fungsinya itu apa aja. Itu kalian cari Permenpan, ketik aja di Google Permenpan RB tentang, nah ketik jabatan kalian. Nanti akan muncul aturannya, kalian download, kalian pelajari. Nah, untuk jabatan pelaksana itu ada di Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024. Itu semua jabatan pelaksana jadi satu di situ. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di konten kali ini aku ingin membahas seputar dunia CPNS, yaitu apa saja yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan CAT SKD. Nah, kan sudah banyak ya yang sudah melalui SKD, terus mungkin bingung untuk menghadapi SKB itu seperti apa. Nah, ini aku kasih gambaran. Apa saja yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan CAT SKD? Yang pertama, cek apakah kalian lolos atau tidak. Nah, semisal kalian itu lolos, ya berarti yang kedua langsung belajar SKB. Kita mulai dari yang pertama dulu, cek apakah kalian lolos atau tidak. Yang pertama, cek hasil SKD pada live score di YouTube. Ini aku kasih contoh pas zaman aku dulu ya, CPNS 2021. Itu aku peringkat 9. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang peringkat di atas kita, 1 sampai 8. Kalau aku ini ya, contohnya ini 1 sampai 8. Ini kita pastikan ada nggak yang seformasi dengan kita. Untuk yang di bawah, 10 ke bawah, ya kita abaikan. Ngapain itu di bawah kita. Nah, ini 1 sampai 8. Adakah yang menjadi pesaing kalian? Nah, cara ngeceknya nama-nama yang di atas kita, pesaing kita apa bukan, itu ngeceknya di mana? Ngeceknya di pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, itu kan pada lampirannya itu ada nama dan jabatan. Nah, bisa kalian langsung CTRL-F, Ctrl F, nama-nama yang di atas kalian. Nanti yang satu formasi dengan kalian tandai. Nah, contoh di aku dulu, itu kebutuhan formasinya cuma 1. Jadi yang lolos ke tahap SKB, lolos SKD, lanjut ke SKB itu kan berarti 3 kali lipatnya. Karena 1 formasi berarti 3. Kalau 2 ya berarti 6. Gitu. Nah, kebetulan ada 2 di atasku. Yang ranking 1 di sesiku itu, Abdul Aziz. Kemudian yang ranking 5, Krisna Dewa Kawurian. Dan aku yang terakhir peringkat 9. Ya masih alhamdulillah sih, pas ngecek itu ya ketar-ketir. Waduh, ini udah satu formasi dengan aku di atasku. Nemu lagi Krisna. Dari 6 ke 8 ini, sambil berdoa itu aku ngecek, semoga gak ada yang satu formasi. Dan alhamdulillah gak ada. Terus aku lolos ke tahap SKB. Alhamdulillah banget. Nah, itu kan dengan kalian ngecek tadi, berarti kan kalian tahu kalian lolos apa enggak. Nah, kalau kalian lolos ya berarti kalian harus segera belajar untuk menghadapi SKB. Tapi kalau misal kalian belum lolos, berarti kalian harus comeback stronger di CPNS tahun berikutnya. Jangan malah kalian itu mentalnya down ya. Jangan terus jatuh, aku kayak kurang pinter, gak bisa bersaing dengan orang-orang. Jangan seperti itu. Kalian harus bangkit, mulai langsung belajar untuk persiapan. Gak apa-apa, itu kalian misal belajar 1 tahun, 1,5 tahun, gak perlu menggebu-gebu. Cukup kalian tuh 1 hari misal nonton 1 video. Seperti itu. Jadi itu otak mudah menerimanya. Kalian misal sistem SKS atau 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian, udahlah itu kayak gak masuk di otak. Nah, ini ada quotes dari aku pribadi.
Jangan merasa bodoh ketika kamu gagal, tapi merasalah bahwa usahamu saja yang masih kurang gigih gitu. Jadi memang kebanyakan orang itu bilang kegagalan belum rezeki. Dia berlindung di balik belum rezeki. Padahal sudah maksimal atau belum usahanya. Nah, itu kan menjadi kayak sekadar alasan. Wong dia aja belum belajar semaksimal mungkin kok. Terus ya belum rezekiku. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi belum rezeki itu misal kalian sudah berusaha maksimal, sudah berdoa setiap malam, setiap habis sholat berdoa, tapi takdir berkata lain, kalian gagal. Nah, itu belum rezeki. Tapi kalau misalkan kalian belum berusaha, terus kalian gagal dan bilang belum rezeki, menurutku keliru. Yaitu memang kalian aja usahanya yang belum maksimal gitu. Tolong di garis bawahi biar kalian itu nggak salah persepsi gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk poin pertama tadi udah cara ngecek lolos atau tidaknya udah seperti yang aku jelaskan tadi. Kita lanjut ke yang sudah lolos SKB, langsung berarti belajar SKB. Apa aja yang harus dipelajari untuk menghadapi SKB? Nah, yang pertama, kalian harus ketahui dulu, kalian itu mendaftar formasi jabatan yang mana? Jabatan pelaksana atau jabatan fungsional? Nih, aku kasih contoh. Ada 2 orang, namanya Adina Adia Firdaus sama Adina Salma Nurbani. Yang Adina Adia Firdaus jabatannya penata kelola layanan kesehatan. Yang Adina Salma Nurbani jabatannya penata kelola penanaman modal ahli pertama. Nah, si Adina Adia Firdaus jabatannya jabatan pelaksana. Yang Adina Salma Nurbani jabatannya fungsional. Ciri-ciri jabatan fungsional itu gampang dilihat, ada ahli pertamanya ya, itu pasti jabatan fungsional. Nah, kalau kalian masuk jabatan fungsional, kalian perlu mempelajari Permenpan RB tentang jabatan kalian, tugas pokok dan fungsinya itu apa aja. Itu kalian cari Permenpan, ketik aja di Google Permenpan RB tentang, nah ketik jabatan kalian. Nanti akan muncul aturannya, kalian download, kalian pelajari. Nah, untuk jabatan pelaksana itu ada di Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Itu semua jabatan pelaksana jadi satu di situ, tapi tidak serinci yang jabatan fungsional tupoksinya. Karena itu jadi satu ya, kumulatif itu, jadi ya cuma satu kalimat tupoksinya. Itu masih menurutku masih abstrak banget, kurang menjelaskan, dan kalian masih harus perlu mencari referensi lain untuk menghadapi SKB. Nah, caranya seperti ini. Lanjut ke cara yang kedua. Sharing dengan sesama peserta CPNS 2024 melalui grup Telegram atau belajar lewat YouTube. Ketik saja nama jabatan kalian. Nah, contohnya seperti ini. Tadi ya, penata kelola layanan kesehatan. Ketik aja di Telegram. Nah, akan muncul beberapa grup ya mengenai jabatan tersebut. Nah, kalian pilih yang memang di situ grupnya aktif, banyak diskusi. Kalau perlu kalian bisa membuat soal setiap harinya, bikin aturan di situ, satu orang satu soal setiap hari. Itu efektif banget sih menurutku cara kayak gitu, karena aku dulu seperti itu, dan impact-nya apa? Aku hafal undang-undang mengenai ketenaga kerjaan zaman dulu. Nah, kemudian ini yang lewat YouTube. Biasanya langsung contoh-contoh soal seperti itu. Ya sebenarnya nggak terpaku Telegram ataupun YouTube saja ya. Kalian bisa TikTok, Instagram, apapun itu medianya, selama itu bisa memberikan manfaat, silakan sikat. Nah, contoh yang kedua, penata kelola penanaman modal ahli pertama. Ini fungsional ya. Sama, kalian bisa cari di Telegram ataupun di YouTube. Ataupun media yang lain, seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, dengan cara pertama, cara kedua tadi, mungkin kalian masih merasa kurang. Nah, ini wajib, menurutku wajib sih. Beli paket tryout yang ada fasilitas grup belajar WA ataupun Telegram. Yang penting ada grup diskusinya itu. Biasanya
beli paket e-book gitu ya. Paket e-book nanti kalian dapat free tryout, dapat dimasukkan di grup diskusi seperti itu. Bisa cari di Instagram atau YouTube. Kalau aku dulu mencari paket belajarnya itu di Instagram. 100.000 atau 150.000 aku lupa. Ya pokoknya sekitar segitu. Ya masih terjangkau. Tapi dengan manfaat yang kita dapatkan ya worth it. Misal pun itu penipuan ya nggak terlalu rugi lah kita 100.000. Tapi kan ya memang kita gimana ya, mungkin was-was ya beli paket gitu, kita nggak kenal, tiba-tiba beli, dan itu juga nggak ada, kalau lewat Instagram kan nggak ada bintang berapa gitu kan, nggak kayak online shop ya. Nah, online shop ada ratingnya, kita bisa percaya. Kalau ini kan nggak ada, ya kita kayak berdoa aja lah, semoga ini nggak penipuan gitu. Aku dulu juga was-was, tapi alhamdulillah itu direspon, kemudian aku dikirimi paket-paket soal, terus juga dimasukkan di grup WA. Nah, manfaat dari grup WA itu banyak banget ya. Selain buat diskusi materi, itu juga bisa buat sharing FR. Karena soal SKB, soal-soalnya lebih sulit diprediksi daripada SKD. Jadi adanya FR sangat membantu. Aku cerita pengalamanku dulu. Di grup itu, kan memang satu formasi semua ya. Satu formasi. Dan kebetulan untuk daerah di luar Jawa itu udah melaksanakan SKB duluan. Dan aku nanya ke orang itu, tadi yang keluar apa aja? Dia jelasin, tadi seputar ini, ABC dijelaskan. Tapi ya memang nggak bisa detail ya, karena keluar ruang ujian aja udah lupa. Tapi kan gambaran umumnya itu bisa tahu. Misal lah kemarin SKD banyak keluar FR mengenai MK, MY, Mahkamah gitu, BPUPKI, PPKI keluar. Tapi soalnya apa kan kita udah lupa. Tapi kan kita tahu kisaran soalnya itu tahu. Jadi dalam belajar kita bisa lebih mengerucut, nggak terlalu ngawang kayak sebelum kayak setelah SKD itu kita pasti masih ngawang apa belajarnya. Nah, dengan adanya bantuan dari teman-teman yang sudah melaksanakan ujian duluan, kita bisa lebih mengerucut, lebih enak, lebih detail dalam belajar. Dan mereka pun bukan pesaing kita gitu kan, karena beda daerah, kita mendaftar beda. Jadi mereka pun akan dengan senang hati membantu karena memang bukan pesaing, kita nggak bersaing gitu. Jadi wah sangat terbantu. Mungkin ya kalau aku nggak beli paket belajar itu ya, paket tryout gitu, nggak tahu FR dari teman-teman yang udah ujian, mungkin belum tentu aku bisa lolos. Nah, ini peran doa tadi, peran doa. Jadi kita itu bisa lebih kayak beruntung gitu dengan berdoa. Oke, itu penjelasan mengenai poin kedua, dan ini poin tambahan berdoa. Seperti yang aku jelasin tadi, ini berdoa itu menurutku peranannya seperti itu tadi. Apa yang kita pelajari, keluar di ujian. Misal kita nggak tahu, misal soal nomor 15, kita nggak tahu jawabannya. Kita random aja, ngisi Bismillah kalau yang muslim ya. Kita jawab sambil Bismillah semoga benar. Ternyata betulan benar. Ya itu peran dari berdoa. Kita berdoa minta dilancarkan. Ya itu wujud dari perwujudan dari doa kita. Kayak kita itu dipermudah jalan menuju apa yang kita inginkan gitu. Ini sedikit diskusi ya. Ada orang yang kadang memang dia itu percaya banget sama doa tapi melalaikan usaha. Kalau aku pribadi kurang suka seperti itu. Aku mending misal belajarnya 80%, berdoa 20%. Aku lebih condong ke arah situ daripada berdoa 80%, belajarnya cuma 20%. Gimana mau bisa gitu? Kita aja nggak pernah tahu gitu. TWK kita nggak pernah baca, BPUPKI, PPKI kita nggak pernah baca. Logis ya kita bisa jawab benar. Kayak nggak mungkin. Tapi dengan kita belajar, kita tahu, mungkin tanpa doa itu kita bisa benar. Tapi ya lebih baik memang imbang.
belajar 100%, berdoa 100%. Seperti yang aku gambarkan tadi, kebetulan kita itu dimudahkan jalannya, dapat bantuan dari orang-orang yang udah ujian, kita dapat FR, keluar pas ujian, kita ngarang, nggak tahu, belum pernah belajar mengenai hal itu, kok keluar, dan kita ngarang, ternyata bener jawaban kita. Ya, gitulah intinya. Berdoa menurutku juga nggak kalah penting. Jadi pastikan kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Selain diri kalian yang berdoa, mintalah doa kepada kedua orang tua dan rekan-rekan kalian. Karena siapa tahu doa kalian nggak dikabulkan, doa teman kalian dikabulkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, minta tolong untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.